Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Kemarin ramai yang bertanya, Bang, keponakannya Bang Toha yang laki-laki itu abangnya Mbak Feni kah? Bukan, itu bukan abangnya Mbak Feni. Kalau Mbak Feni ini anak pertama, nggak punya abang. Yang menikah keponakan lainnya. Jadi keponakan daripada istri. Kalau ini Mbak Feni keponakan daripada kakaknya Bang Toha. Mbak Feni, kalau di Malaysia wanita atau perempuan, wanita perempuan sama saja ya, Iya. dapat uang hantaran. Berapa? Ya tergantung. Kadang-kadang dapat uang hantaran 20.000 ringgit. Yang paling rendah 10.000 ringgit. Itu per bulan apa per? Tidak, maksudnya ketika laki-laki meminang perempuan, maka perempuan tersebut akan dikasih uang hantaran. Kalau di sini kan nggak ada uang hantaran ya. Enggak ada. Rata-rata uang hantarannya di antara paling rendah 10.000, kemudian sampai ke 50.000, bahkan ratusan ribu, tergantung kemampuan laki-lakinya Mbak Feni. Tapi paling rendah 10.000 ringgit atau sekitar 34 juta uang hantaran. Banyak nggak? Banyak sekali. Kalau di sini nggak ada ya? Enggak segitu. Kalau segitu itu untuk orang yang itu. Untuk orang yang kelas atas lah ya? Iya, kelas atas. Tapi kalau di Malaysia Mbak, meskipun orang biasa, biasanya hantaran RM 10.000 ringgit itu hal biasa Mbak. Tapi mungkin kalau di sini tiba-tiba dapat uang hantaran 34 juta, satu kampung ramai ya? Iya, langsung heboh. Langsung heboh ya? Iya. Jadi kalau menikah di Jawa itu tidak seperti di Malaysia sahabat semua. Yang dimana kalau di Malaysia kan ada uang hantarannya. Bagaimana Mbak Feni? Enak nggak kalau jadi perempuan Malaysia? Enak. Dapat uang hantaran. Ada lagi Mbak, misal kata Mbak Feni menikah, biasanya pihak daripada laki-laki sebagian akan menanggung biaya pernikahan tersebut Mbak. Kalau di sini kan enggak Mbak ya. Biasanya di sini kan perempuan juga menanggung biaya ya kan. Iya. Tapi kalau di Malaysia kadang-kadang laki-laki justru yang membiayai semua. Tapi kebiasaannya yang saya tahu, kawan-kawan saya ketika mau menikah biasanya akan memberikan beberapa uang untuk acara majelis. Kalau di sini ada nggak? Di sini ada tapi enggak semua. Ada tapi nggak semua ya? Iya. Berarti tergantung ekonomi orangnya masing-masing ya? Iya, tergantung laki-lakinya. Tergantung kemampuan laki-lakinya ya? Iya. Jadi kalau di Jawa sahabatku semua, justru perempuan itu yang bawa barang-barang. Jadi misal kata mau lamaran, perempuan yang bawa barang banyak Mbak ya? Iya. Bawa beras, bawa gula, bawa buah-buahan, kemudian bawa hasil tani untuk dihantarkan kepada sang laki-laki. Tapi kalau di Malaysia Mbak, enggak. Mbak Feni akan mendapat uang hantaran. Kemudian nanti acara pernikahan, laki-laki juga akan memberikan uang untuk biaya majelis pernikahan. Jadi bedanya seperti itu Mbak Feni. Enak sekali. Enak sekali. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dilamar cowok Malaysia ya. Kira-kira Mbak Feni kalau perumpama dilamar cowok Malaysia mau nggak? Jauh kok tapi. Jauh. Iya. Tapi kalau jodoh itu kadang-kadang nggak jauh loh Mbak Feni. Iya, kadang-kadang. Kalau Bang Toha kemarin melamar istrinya itu tidak pakai hantaran sahabatku semua. Jadi kita orang suka sama suka langsung menikah dan saling menerima apa adanya. Kalau di Malaysia kawan-kawan saya setiap mau menikah biasanya akan membawa uang hantaran. Itu yang saya tahu ketika saya berada di Malaysia. Tapi kalau di sini justru laki-laki akan mendapatkan bahan-bahan makanan. Jadi saat pelamaran laki-laki yang dapat bahan-bahan makanan, bukan perempuan. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia justru gimana Mbak? Enak jadi perempuannya ya? Iya, enak. Enak ya? Kata Mbak Feni kalau di Malaysia enak jadi perempuan Malaysia, dapat uang hantaran. Namun untuk di daerah lain juga sama seperti di Malaysia. Jadi kalau di Jawa ini beda adat, mungkin di daerah lain juga adatnya berbeda-beda. Ada juga yang sama seperti di Malaysia, pakai uang hantaran. Tapi kalau di Jawa nggak ada uang hantaran Mbak ya? Enggak. Jadi beda sahabatku semua. Kalaupun ada biasanya akan membelikan
cincin ya, Ya, cincin ataupun kalung. Karena waktunya sudah malam, kita tutup dulu Mbak ya. ya. Kita tutup dulu, nanti disambung videonya di rumah sahabat-sahabat semua. Dan Mbak Feni kebetulan hari ini pun juga tidur di rumahnya Bang Toha. Beliau ini kampungnya juga agak cukup lumayan jauh. Dari kampungnya Mbak Feni ke kampungnya Bang Toha ini sekitar 40 menitan. Oke, Bang Toha mau kemas-kemas dulu sahabat semua. Nanti dilanjut di rumah. Kalau dulu Bang Toha dengan sang istri ini tanpa uang hantaran. Bu, ada uang hantaran nggak? Jadi sama sekali nggak ada uang hantaran sahabatku semua. Bang Toha melamar sang istri itu kosong. Sama sekali tak ada emas intan berlian juga nggak ada. Bahkan mas kawinnya saja 150.000 atau sekitar 50 ringgit. Waktu itu memang kita berjuang bersama-sama dek. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi di sini kalau nasi ambeng itu siap ada jajannya juga. Ada roti, kemudian di sini ada sambal tahu, sambal tempe, kemudian ada daging kambing. Jadi kalau di Jawa itu dapat nasi ambeng seperti ini. Dan pada saat kenduri juga dikasih makan rame-rame. Setelah saya bercerita tentang pernikahan di Malaysia sekarang, istrinya Bang Toha pun menagih juga kepada saya, minta dihantar uang. Bu, minta hantaran uang? 1M. Minta hantaran uang 1M. Sudah terlambat Bu. Kalau dulu kan kita kan sama-sama cinta, jadinya nggak usah uang hantaran ya kan. Kalau di Malaysia pakai uang hantaran, tapi kalau di Jawa jika sama-sama cinta, ya cukup dengan bismillah. Akhirnya berjuang bersama-sama. Dan ini dia orangnya yang mau menikah. Mas Rudi, mau menikah ya? Iya. Seneng nggak perasaannya? Senang. Kalau di Malaysia Mas, laki-laki biasanya kalau menikah harus bawa hantaran cukup sangat banyak. Kalau di sini enggak ya? Di sini ya semampunya. Semampunya. Memaksa. Nggak usah memaksa. Tapi kalau di Malaysia nampaknya teman-teman saya Mas, biasanya kalau mau menikah itu hantarannya sekitar 10.000 ringgit. Itu yang paling 10.000 ringgit ya, betul 10.000 ringgit itu yang itu yang paling sedikit lah kalau saya lihat. Kadang-kadang ada yang 15.000, ada yang 20.000. Jadi adatnya itu bawa uang hantaran. Seperti di daerah Kalimantan ya kan? Kalimantan kan juga seperti itu kan? Tapi kalau di Jawa tidak seperti itu sahabatku semua. Semampunya ya kan? Iya, semampunya. Semampunya. Sama kemarin saya menikah dengan istri pun juga semampunya, tidak bawa hantaran malah. Untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia, kalau mungkin Bang Toha salah info, coba dibenarkan apakah memang wajib bawa uang hantaran atau tidak, ya kan Mas ya? Iya. Karena kalau setahu saya, selama saya berada di Malaysia, teman-teman saya, Mas Rudi, biasanya kalau menikah itu mempersiapkan uang hantaran, terus kemudian uang untuk kenduri. Tapi di sini Kenduri apa itu? uang untuk kenduri itu biasanya yang laki-laki akan memberikan uang ke pihak perempuan untuk acara kenduri, acara majelis. Oh iya. Jadi saat hari pesta pernikahannya di situ kan akan dijamu makan makanan kan. Iya. Jadi biasanya dari pihak laki-laki itu akan membawa beberapa uang untuk acara majelis tersebut. Tapi kalau di sini di Jawa sahabatku semua bergotong royong ya kan. Iya. Jadi saling membantu satu sama lain antara perempuan dan laki-lakinya. Nah, kalau acara pesta pernikahan di sini sahabat-sahabatku semua, biasanya warga kampung ya kan, Iya. akan datang, kemudian akan membawa gula, beras, minyak goreng. Tapi kalau di Malaysia nggak ada Mas, Nggak ada. nggak ada. Di Malaysia nggak ada yang bawa barang seperti gula, minyak. Kayak di sini kan bawa makan-makanan kan. Iya. Ada yang bawa cili, sayur. Di sini itu kalau pesta pernikahan seperti itu sahabat semua. Jadi biasanya warga kampung akan bergotong royong membawa bahan-bahan makanan untuk keperluan. Tapi kalau di sana Mas, biasanya acara majelis cukup bawa uang lah. Uang. Jadi bawa uang beberapa lah, nanti akan dikasihkan ke pengantin. Jadi selepas itu
biasanya makan-makan. Tapi kalau di sini kan enggak kan? Enggak. Dia bawa beras. Ada juga yang bawa kambing. Kalau di desa-desa yang agak pegunungan, kalau bawa lebih banyak Mas ya. Iya. Bawa kambing, kemudian Sapi. bawa sapi, bawa ayam, bawa semuanya lah hasil dari kebun diberikan kepada pihak yang sedang ada acara majelis pernikahan. Tapi biasanya di kampung kita bergantian. Misal kata Mas Rudi habis acara, nanti jiran sebelah acara, kita juga sama bantu bawa beras, bawa apalah gitu. Jadi perbedaannya di situ sahabatku semua. Dan nanti Bang Toha pun juga mau memberikan hadiah pada Mas Rudi. Mau tak belikan kambing Mas? Mau saya belikan kambing. Jadi nanti kambingnya biasanya akan dimasak untuk rame-rame, istilahnya untuk makan bersama. Dan biasanya masaknya itu juga bergotong royong, rame-rame pakai kayu bakar. Seronok lah. Nanti besok acaranya saya akan videokan majelis pesta pernikahannya keponakannya Bang Toha. Semalam mau disambung videonya, cuma Bang Toha penat pergi ke Pekan, belanja barang, dan pagi-pagi sudah masak roti telur. Anehnya ketika masak roti telur, justru istri saya bingung, ini makanan apa gitu. Kalau di kampungnya Bang Toha, pagi-pagi orang masak roti telur seperti ini memang tidak ada. Karena di sini di kampung, biasanya orang kampung kalau tidak sarapan pakai nasi, katanya itu tidak makan. Kalau roti seperti ini masih dibilang camilan. Bahkan tadi untuk membeli roti ini saja Bang Toha harus pergi ke Pekannya. Jadi agak cukup lumayan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan roti telur. Kalau di Malaysia makanan seperti ini setiap pagi pasti ada. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha memang dipastikan tidak ada. Padahal enak loh sahabatku semua. Kemarin Bang Toha sarapan pagi itu pun ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, itu makan siang apa sarapan pagi kok banyak banget. Kalau di Malaysia sahabat-sahabatku semua, memang sarapan pagi itu makannya sedikit ya. Tapi kalau di sini sarapan pagi sama dengan makan siang, makannya banyak-banyak. Kalau di sini untuk kedai makan memang tidak begitu besar sahabatku semua. Karena warga kampung memang lebih suka memasak sendiri daripada makan di kedai. Itulah perbedaannya ketika Bang Toha melihat dua sisi antara kehidupan kampung di Malaysia dan juga kehidupan kampung di Indonesia. Jadi kalau kehidupan kampung di Malaysia saya lihat kedai makan itu selalu ramai. Jadi biasanya pagi-pagi di sebuah kedai makan itu ramai sangat orang. Tapi kalau di sini kedai makannya kecil-kecil. Kalau di Malaysia, meskipun berada di perkampungan, kedai makannya itu besar, luas, dan itu selalu penuh setiap pagi ataupun tengah hari. Kali ini Bang Toha akan menunjukkan warung yang ada di kampungnya Bang Toha atau kedai makan. Jadi kedai makan yang Bang Toha tuju ini agak cukup lumayan jauh. Katanya nasinya, pecelnya enak. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha rata-rata biasanya kalau pagi sarapannya itu nasi pecel. Kalau tak nasi pecel biasanya nasi uduk. Ya kurang lebih mirip-mirip seperti nasi lemak. Cuma bedanya kalau nasi uduk ini lauknya ada sambal tempe, kemudian pakai bihun. Kalau nasi lemak ini kan pakai sambal ya kan, ada ikan bilis, kemudian pakai kacang. Ya sebenarnya kalau untuk nasinya hampir sama, cuman lauknya saja yang berbeda. Jadi kalau bab soal makanan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya kurang lebih kadang-kadang hampir ada kemiripan. Dan seperti inilah nuansa pagi di kampungnya Bang Toha. Jadi suasananya damai, tenang. Sekitar pukul 7 pagi sudah nampak begitu sangat cerah. Kalau di Malaysia pukul 7 pagi itu sekitar pukul 8 pagi. Padahal pagi-pagi tadi saya pun juga sudah berbelanja di pasar untuk beli roti dan juga telur. Tapi sayang istrinya Bang Toha katanya tidak terbiasa makan roti telur.
Kalau Bang Toha sudah terbiasa makan roti telur buat sarapan pagi, minumnya teh itu sudah kenyang. Tapi kalau di kampung katanya kurang sempurna kalau tidak makan nasi, dan akhirnya Bang Toha sampai di warung. Seperti inilah suasana warung yang ada di perkampungannya Bang Toha. Jadi nuansa warungnya ini memang benar-benar klasik. Di sini misal kata kita sudah sarapan pagi, kita menghisap rokok di sini boleh sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan ada tulisannya dilarang merokok. Tapi kalau di warung-warung atau kedai makan di Indonesia di perkampungan seperti ini tidak ada larangan untuk merokok. Tapi kalau di perkampungan Malaysia, misal kata habis makan kemudian merokok, itu tidak diperbolehkan sahabatku semua. Jadi kalau di Malaysia undang-undangnya itu benar-benar ketat dan disiplin. Kalau ada yang melanggar akan kena denda. Dilarang merokok di warung makan, kalau dari segi pandangan saya itu sangat bagus sahabatku semua. Sebab benar-benar menjaga kesehatan. Beli sarapan 3 bungkus di sini harganya Rp26.000 atau sekitar Rp7 saja. Dan ini dia penampakannya nasi pecel. Harganya 1 bungkus seperti ini sekitar berapa ya Mas ya? Rp26 berarti Rp8 ya? Rp8 ya? Rp8. Rp8.000 ya? Jadi 1 bungkus seperti ini Rp8.000 atau sekitar Rp2. Jadi Rp2 sudah dapat telur, nasi pecel seperti ini sahabatku semua. Gimana Mas? Mantap? Mantap. Jadi kalau di kampung itu pagi-pagi sarapannya nasi pecel sahabatku semua. Kalau untuk harga makanan di kampung memang bawa uang Rp2 atau setara Rp8.000 sudah dapat sarapan 1 bungkus. Jadi kalau harga makanan di kampung memang disesuaikan dengan keadaan ekonomi di kampung. Kalau dijual mahal-mahal nantinya pun juga tidak laku. Jadi kedai yang ada di kampung pun untungnya cuma sedikit saja sahabatku semua. Bayangkan Rp2 dapat nasi 1 bungkus, sudah lauk telur, pakai sayur, ada tempe, ada tahu. Saya kira yang jual hanya untung sedikit saja. Oke sahabat-sahabatku semua, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Bang Toha mau persiapan untuk tanam sayur. Alhamdulillah semalam pun juga hujan. Jadi yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, cerita seputar kehidupannya Bang Toha selama berada di kampung halaman dan juga setelah pulang merantau daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.